Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk semua teman-teman dari TDA di seluruh Indonesia yang hari ini sudah hadir ya, sudah join di live TDA malam hari ini. Yang pasti sudah pada nungguin bahwa malam ini kita bakal live seperti hari-hari sebelumnya, karena TDA rutin mengadakan live streaming ya, live di Instagram. Hari ini bareng saya Abdul Hakim, saya dari TDA Sangatta. Hai Kak Hakim, hai Mbak Zahra. Saya dari TDA Sangatta, tepatnya itu di Kalimantan Timur. Kita ada perbedaan zona waktu antara WITA dan WIP ya, jadi agak delay sedikit sepertinya. Hari ini temanya adalah revenue safety net, bisnis platform saat wabah corona. Seperti itu, bersama dengan Bapak Sili Agung Wasesa. Nanti kita bakal kenalan lebih lanjut dengan Bapak Sili, dan juga kita bakalan berkenalan sekaligus kita akan ngobrol dan menggali ya materi sebanyak-banyaknya dari Bapak Sili. Oke, Pak Sili sudah join, kita akan undang masuk di dalam live kita pada malam hari ini ya. Sepertinya yang nungguin udah banyak banget, ini yang masuk udah banyak banget, sudah sampai nggak bisa di sampai satu. Oh, kecuali satu, dia Presiden TDA Samdeka ya, sudah join. Selamat malam Samdeka, kita langsung aja undang. Ada Pak Sili. Selamat malam semuanya buat semua teman sahabat TDA yang sudah bergabung. Halo Bapak, Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Gila, udah berapa juta? Gimana Pak kabarnya? Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini teman-teman dari TDA seluruh Indonesia dan juga di beberapa negara yang ada teman-teman TDA sudah mulai bergabung nih Pak malam hari ini. Kayaknya mereka udah nggak sabar dengan materi yang bakal kita bahas malam hari ini ya. Ya, lebih tepatnya bakal Bapak sampaikan gitu. Oke. Bisa kita perkenalan dulu hari ini. Saya bersama dengan Bapak Sili Agung Wasesa ya, yang malam hari bakal nge-share ya tentang revenue safety net bisnis platform saat wabah corona. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Karena di Instagram kita dibatasi live cuma 1 jam, jadi kayaknya tanpa perlu berbasa-basi yang lama, nanti kita nggak bisa Q&A sama teman-teman. Bisa langsung kita mulai nih Pak ya, dari Bapak dulu. Ya. Oke, thank you. Selamat malam. Assalamualaikum teman-teman. Menarik sih sebetulnya kalau kita ngomongin ya bisnis kan. Tadi kita ada joke gitu ya. Ini sih hampir semua bisnis pasti sedang mengalami turbulen lah. Bukan turbulen lagi sih. Bahkan penjualannya turun sampai 90% gitu ya. Ada yang sampai 80%, tapi rata-rata sedang turbulen, Mas. Dan sebetulnya kan kita punya pengalaman yang sama nih. Kita punya pengalaman tahun 98, punya pengalaman 2016. Cuman memang yang sekarang pengalamannya luar biasa, karena kan sekarang bukan hanya ekonomi kan, tapi kita kena pandemi corona yang kita nggak boleh kemana-mana nih. Ini yang akan kita bahas sebetulnya, kemana sih arahnya gitu. Jadi revenue safety net itu kayak apa sih sebetulnya? Jadi sebetulnya kalau kita bicara revenue safety net itu, kalau misalnya kita lihat di itu ya Mas Abdul ya, itu bagaimana kita mempertahankan revenue perusahaan di saat krisis, basisnya itu. Jadi bagaimana kita bisa membangun usaha tetap bisa jalan, sehingga ketika ini krisis terjadi itu tetap jalan, tetap dapat minimal operational cost-nya tetap jalan. Ini yang muncul karena kan selama ini gimana ya kita menyelamatkan gitu, udah nggak bisa kemana-mana. Nah saya akan share sebetulnya apa aja sih sebetulnya yang bisa kita lakukan itu. Yang pertama sih sebetulnya manajemen, prinsip manajemen dulu nih ketika terjadi krisis. Itu sikap CEO kayak apa? Ini perlu karena kalau misalnya sikap CEO-nya nggak jelas,
ya udah kita nggak punya leadership nih di perusahaan itu. Sama lah sebetulnya. Ketika kita ngomongin negara, ketika kita ngomongin perusahaan gitu ya, itu gimana sikap CEO dulu nih yang harus kita munculkan. Udah? Oke. Oke, Udah ya? sudah Pak. Ini aman. Aman. Oke. Ini sip. Udah ya? Saya terusin ya. Baik. Tadi sampai Oke, mana Pak. tuh, lupa tuh. Kayaknya dimulai dari awal Pak, karena teman-teman Ya juga udah. tadi pada nggak ini. Iya, kan kita akan bahas tentang revenue safety net. Jadi basically sih sebetulnya bagaimana kita bertahan lah di era krisis gitu ya. Itu kan yang jadi obrolan banyak orang lah. Bahkan mungkin sekarang banyak, apalagi kita gitu ya, yang UKM, yang usaha kecil miliaran, itu kan kondisi kayak gini akan repot nih. Apa yang harus dilakukan gitu. Makanya kemudian saya akan share tentang revenue safety net. Ini sih sebetulnya saya gunakan tahun 99 dan kemudian 2016 gitu ya, ketika terjadi krisis. Jadi ada beberapa perusahaan yang krisis. Tapi memang selama ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan global gitu. Jadi situasinya agak beda, tapi mudah-mudahan ada beberapa pengalaman yang bisa di-share nanti biar teman-teman bisa coba terapkan gitu ya. Yang pertama sih sebetulnya ketika ngomongin revenue safety net itu yang harus dipastikan adalah postur CEO mau kayak apa dulu nih. Jadi CEO itu akan kemana, itu drive-nya, leader-nya ada di CEO. Kalau misalnya CEO-nya nggak jelas keputusannya gitu, wah ini akan repot lah. Itu satu. Jadi kalau CEO nggak punya keputusan segala macam, dia nggak akan bisa berperan untuk menyelamatkan perahu yang lagi terombang-ambing. Itu satu. Yang kedua, keputusannya juga harus dibuat secara dramatis. Jadi bukan hanya sikapnya seperti apa, tapi ketika ngomongin juga harus muncul gitu. Saya kasih contoh, misalnya yang dilakukan oleh ini yang tahun ini ya. Ketika Kopi Kenangan CEO-nya bilang bahwa saya hanya akan digaji selama krisis dalam 6 bulan ke depan, saya hanya akan digaji Rp1. Itu kan kata-kata Rp1, kemudian dia bilang bahwa sisa gaji saya biar bisa digunakan untuk membayar frontline Kopi Kenangan. Itu kan hal yang menarik tuh ketika kita ngomong ada unsur drama yang orang kemudian ngikat gitu. Kemudian ada salah satu perusahaan keramik yang dia juga CEO-nya bilang bahwa dia kumpulin semuanya, dia bilang bukan kita yang salah. Jadi kita jangan sampai gara-gara krisis ini kita harus mengorbankan keluarga di rumah. Gimana caranya kita berjuang untuk menyelamatkan keluarga yang di rumah. Nah, hal-hal yang kayak gini yang harus dimunculkan nih. Itu prinsip manajemen pertama CEO. Kalau udah kayak gitu, sebagai CEO jelas sikapnya mau kayak apa, baru kemudian dukungan dari manajemen, istilahnya dari BOD lah. Apakah manajemen sampai senior level gitu, GM dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana manajemen support sebagai basis employee movement. Karena kalau manajemen supportnya udah oke, employee movement pergerakannya juga oke. Ada beberapa case kalau kita lihat pada saat krisis itu beberapa direksi mengundurkan diri. Itu biasanya terjadi karena perbedaan visi dengan CEO. Jadi CEO-nya mau ngambil apa, dia nggak setuju, oh ya udah lu keluar. Pilihannya harus seperti itu, karena nggak bisa kemudian ada yang cuma setengah mendukung. Makanya biasanya kalau terjadi krisis itu tahu-tahu ada tuh yang CEO, bukan CEO-nya yang mundur, direksinya mundur misalnya. Ya pilihannya adalah kalau direksinya itu adalah dekat sama owner misalnya, darah biru, ya udah CEO-nya yang mundur. Nah baru yang ketiga itu sikap yang kita ambil nih. Sikap yang kita ambil itu ya namanya krisis gitu. Ya udah kita give and take sama istilahnya ngasih jalan lah. Sikap itu yang harus dimunculin. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa berikan terhadap corona ini sehingga itu sebagai sebagai sebuah sikap, sebagai sebuah attitude yang harus dipahamin oleh semuanya. Nah, kalau kita udah dapat manajemen prinsipal itu, semuanya satu jalan, baru kita masuk ke prinsip yang berikutnya tuh. Apa sih yang harus kita bahas sebetulnya pada saat
prinsipal yang yang main prinsipal gitu ya. Main prinsipal sih sebetulnya itu ada yang namanya social safety net. Boleh naik deh mas, di itunya mas, di apa? Nah itu sebelah kanan atas kan ada social safety net. Ini yang pertama nih, bagaimana memberi solusi, terutama solusi praktis yang berkaitan sama direct impact. Ini biasanya harus dicari nih siapa yang paling berperan gitu ya. Kalau kemarin kan dalam corona ini, kemudian yang dijadikan pahlawan adalah dokter sama suster. Ya kita bisa ngambil pada sisi itu. Itu kan muncul, dan semua krisis itu harus selalu dicari siapa yang harus siapa yang kena direct impact, siapa yang harus dijadikan pahlawan. Itu yang harus kita support habis-habisan. Kalau kita ingat pada 9/11 yang terjadi di New York, itu waktu itu wali kotanya bilang bahwa yang paling berjasa adalah pemadam kebakaran nih, sehingga mereka bikin sesuatu untuk pemadam kebakaran. Ini perlu untuk ngebangun seperti itu, karena nanti kita tahu nih perusahaan kita larinya akan kemana. Yang kemarin melakukan gerakan cepat social safety net itu adalah yang dilakukan sama Wardah. Semua perusahaan gede belum muncul, dia sudah statement bahwa 40 miliar akan disumbangkan untuk untuk tenaga medis untuk COVID-19. Itu kan udah jelas tuh. Jadi ininya dapat tuh. Ya udah, habis itu sih ketika yang lain ikut ya nggak kemana-mana. Nah ini perlunya juga nih social safety net. Tapi saya nggak yakin, saya nggak tahu teman-teman yang memang punya dana cadangan. Ada nggak teman-teman punya dana cadangan sampai seberapa jauh levelnya gitu ya? Ini sih ngomongin finance. Apakah kita dana cadangannya di merah, kuning, atau hijau? Kalau misalnya kemudian dana cadangan kita pakai hijau, ya itu kita bisa lakukan untuk social safety net. Wardah ngasih 40 miliar ya, mungkin TDA gitu, ini deh, semua anggota TDA menyumbangkan 50% kekayaannya gitu untuk sosial gitu kan. Wah itu akan heboh. Ya kan dulu mumpung juga ada Pak Presdir. Mumpung ada, oh iya kan ada Pak Presdir nih. Gimana caranya kemudian muncul 50% kita bagi kekayaannya, ya kan dulu kita juga nggak punya duit juga gitu loh. Kalau misalnya kita kurangin 50% kan tetap masih kaya lah gitu kan. Betul. Apalagi Presdir rumahnya ada di mana-mana tuh, udah satu rumah deh. Setuju. Misalnya satu rumah tapi itu perlu social safety net. Ini sikap ketika masuk ke direct impact itu nanti akan mempengaruhi sikap yang lain, itu satu. Yang kedua, kemudian kita baru masuk yang namanya operasional, kita menjaga biaya operasional nih. Kan yang ngambil profit memang agak susah lah, tapi minimal kita bisa menjaga operational cost. Operational cost itu dibayar sama konsumen. Nah ini yang harus dipahami nih. Ya udah, kita jual dengan harga HPP lah. Itu yang sekarang dilakukan oleh hotel-hotel di Bali. Hotel-hotel mewah gitu, LV kemarin mereka jual sebulan di sana dengan fasilitasnya sebulan 8 juta. Jadi yang sehari-hari kita harus ke sana dengan 2,5 juta gitu, ini mereka 8 juta untuk sebulan. Cuman memang saya nggak ngelihat sukses apa enggaknya gitu ya, karena harusnya sih tetap dikaitin ketika kita jual dengan harga HPP, tetap harus dikaitkan dengan memberi solusi ke direct impact nih. Apakah beli masker, apakah bikin makanan, apakah bikin minuman, tergantung bisnis kita ada di mana. Jadi kalau misalnya kita bisa ke sana, itu akan lebih enak gitu. Jadi menjaga biaya operasional tapi dengan dengan menjual produk atau layanan sesuai dengan HPP. Ya tergantung produknya, tapi memang banyak HPP kan yang dalam ya. Kayak misalnya kacamata, ada yang bisnis optik nggak ya? Bisnis optik itu kan HPP dan harga jualnya jauh banget tuh. Harga jual HPP 28.000 dijualnya 1,2 juta misalnya, kan itu luar biasa tuh. Nah ini HPP-nya doang kan yang dijual, itu satu. Nah kalau udah dapat HPP, udah dua-duanya kita lakukan, baru kita cari untung nih dari sini. Ya kalau menjual HPP nggak usah semua lah, katakanlah 30% dari kapasitas yang kita punya lah. Nah tapi baru ngambil untung. Ngambil untungnya itu bisa macam-macam. Bisa dengan misalnya cash in advance. Kita jual kupon untuk produk kita tahun depan tapi bayarnya sekarang. Nah itu kan uangnya bisa masuk tuh. Nah kita bisa jual berapa, dengan kapasitas kita berapa, nanti bisa dilihat. Itu basis prinsipnya kayak gitu tuh. Sehingga ketika kita
melewati itu kita bisa tahu arahnya mau kemana gitu. Itu. Nah, terus yang berikutnya anatominya apa sih sebetulnya bedanya pada saat ketika kita anatomi revenue safety net gitu ya. Nextnya deh Mas. Atau langsung deh, ini agak detail nih kayaknya, nggak nextnya aja. Nextnya lagi Mas. Nah sekarang apa yang terjadi sih sebetulnya, apa yang harus kita lakukan nih praktisnya gitu deh. Sebetulnya kita harus pastikan ketika COVID-19 itu terjadi, cerita apa yang mau kita bangun berkaitan sama brand kita itu sendiri. Itu harus dipastikan, cerita apa yang harus dibangun dari brand kita sendiri. Apakah kemudian kita yang tadinya jualan kebaya, kemudian kita bikin cerita mengganti semua penjahit yang tadinya ngejahit kebaya menjadi ngejahit masker misalnya, atau kemudian kita tergantung ya, kemudian kita ngajak orang lain untuk kolaborasi, memberi santunan terhadap orang-orang yang orang-orang yang di garda depan. Tapi ini harus dimunculin nih, kira-kira kita harus akan membangun apa nih dari yang cerita tadi. Baru yang kedua, seharusnya bagaimana nih kita bisa memanfaatkan COVID-19 ini untuk revenue kita. Lagi-lagi ujung-ujungnya tetap revenue ya. Kita nggak bisa promosi doang gitu ya. Tapi bagaimana kita dalam tanda petik memanfaatkan COVID-19 itu, baru kemudian kita akan charity sama clarity. Charity itu jelas berapa yang kita sumbangkan. Clarity itu kita harus benar-benar clear revenue kita dapat dari mana, minimal HPP-nya dapat berapa. Makanya sebetulnya kalau tadi kita ngeliat anatomi, mau nggak mau kita jadi orang finance dulu nih. Orang marketing agak dilupain dah, kita harus jadi orang finance dulu. Buat teman-teman yang belum belajar finance ya harus minta tolong orang-orang yang jago finance lah. Baru ketiga, kita ukur revenue kita kira-kira dapat berapa nih dari bisnis inisiatif yang kita lakukan. Karena ada beberapa brand sebetulnya yang sekarang jualannya malah bagus gitu ya. Cemilan misalnya, kita bisa ngelihat Lemonilo. Lemonilo itu akan menjadi brand besar gitu ya. Sekarang dia sih mie instan sehat gitu, mie instan sehat yang jualannya kemudian menjadi luar biasa karena dia menggunakan platform yang bagus gitu. Dia tahu-tahu langsung jualan hand sanitizer, tapi jualannya satu orang hanya dapat 2, tapi harus ada game dulu yang harus dilakukan gitu. Itu salah satu contoh. Jadi itu yang muncul. Nah baru yang ketiga, kita bagaimana membangun trust untuk kedepannya. Basisnya itu yang harus dilakukan sih. Kalau kita lihat kan basisnya kayak gitu, apa aja yang bisa dilakukan oleh brand ketika corona ini terjadi. Gitu. Sekarang saya masuk ke case kali ya, case study gitu ya. Apa aja sih sebetulnya siapa aja sih yang sudah melakukan itu gitu. Kan kita bisa mulai dari lakukan mulai dari yang namanya idle capacity. Idle capacity itu produknya kita kasih gratis, tapi kita nggak, itu yang dilakukan. Wah berhenti lagi nih. Oke. Kita mulai masuk di case tadi ya Pak. Tadi yang sempat kepotong karena pas baru masuk di case tadi langsung hilang suaranya. Iya. Oke. Ya udah kita masuk ke case tadi ya. Sekarang kita lihat sih apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh beberapa perusahaan gitu ya. Ketika untuk survive gitu. Ada beberapa hal yang dilakukan tuh, ada yang switch. Ada yang bisnisnya di switch gitu ya. Terlepas dari itu ada unsur kemanusiaan apa enggak, itu nanti nomor 2 lah ya. Tapi kalau kita lihat misalnya yang dilakukan oleh Lipo, karena dia memang sedang mengembangkan basis rumah sakit gitu, dia ngerubah mall yang ada di Pejaten Village menjadi rumah sakit. Itu kan satu hal yang luar biasa gitu ya. Dan dia menggunakan rumah sakit itu untuk rumah sakit Siloam sendiri. Ya artinya kan kepentingan bisnisnya dari situ. Hal yang sama dilakukan oleh Suryo Paloh, tapi dia ngasih ngasih hotelnya untuk dijadikan rumah sakit. Artinya dia serahkan ke pemerintah itu hotelnya untuk dijadiin rumah sakit. Ini beda nih. Ini yang social safety net. Tapi kalau yang dilakukan oleh Lipo tadi itu
ada social marketing tuh. Artinya dia tetap ngutip dari situ. Tapi kalau yang dilakukan oleh Surya Paloh kan memang dengan hotel medianya itu dia kasih kayak gitu. Itu satu case yang social safety net tuh. Wardah tadi kita udah sebutin, dia ngasih langsung 40 miliar ketika yang lain belum ngasih gitu. Tapi kita lihat kompetitor Wardah nggak ada yang berani melakukan hal yang sama seperti Wardah. Hotel yang kemudian mereka mencoba melakukan banyak akrobat gitu ya, yang dilakukan oleh hotel-hotel di Bali gitu, itu dia yang tadinya sehari 2 juta itu mereka jual kamar sebulan 8 juta. Ini satu case di mana yang dia jual adalah HPP-nya aja nih. HPP-nya aja gitu. Saya udah ngomong dengan beberapa anggota PHRI, nggak semuanya berani ternyata gitu ya, karena ada yang bilang ya nanti hotel gua nggak laku dong karena sudah menjadi persinggahan ODP sama PDP gitu ya. Ya tapi itu sih kebijakan. Tapi ini salah satu case. Atau yang dilakukan oleh Tempo, oleh Cambridge Uni gitu, mereka membebaskan akses untuk langganan majalah gratis. Bisnis Indonesia juga melakukan hal yang sama. Ini kan dilakukan tuh. Nah ini yang pertama, social safety net. Yang kedua tadi memang kemudian gimana caranya kita jual produk kita kaitkan dengan corona dengan harga pokok. Saya nggak yakin yang hotel-hotel di Bali itu dia laku karena dia dijual secara tidak mengaitkan dengan corona gitu ya. Coba seandainya dia kerjasama sama Persatuan Rumah Sakit misalnya, Rumah Sakit Indonesia gitu, dia kerjasama sama Persi, di situ ada dokternya, kemudian office room boy-nya itu dilatih seperti halnya perawat gitu. Jadi ketika ada isolasi mandiri, ya harus bikin satu istilah lah yang tidak melanggar PPSB gitu ya. Di mana ada solusi mandiri, orang bisa aman di situ, udah dia akan tinggal sebulan di situ gitu. Tapi kalau misalnya nggak dikaitin sama corona, dia belum bisa menjawab tantangan utamanya nih. Ya di Bali hidup sebulan di pinggir pantai, siapa yang nggak mau gitu. Tapi kan dari Jakarta ke Bali kan belum ada yang jamin tuh. Nah itu yang harus diterusin tuh. Jadi ketika kita ngejual HPP, kalau bisa kita masuk ke indirect impact ke corona ini sendiri. Modelnya akan seperti apa gitu. Itu harus. Apalagi kalau brand kita well known gitu kan. Malu gitu kalau misalnya kayak yang dilakukan oleh teman-teman gitu, dia datang ke poolnya Bluebird, sementara Bluebird seolah-olah kemudian jadi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ini jangan sampai kejadian kayak gini nih, yang brand-brand bagus kan nggak lucu kalau misalnya di Malang gitu, Malang Strudel gitu, ada orang datang ke Malang Strudel ngasih frontline-nya kan, wah itu karavannya bisa dijual itu. Jadi itu sih yang harus dipahamin tuh, biar mampu. Nah baru yang ketiga, gimana caranya kita ngambil revenue ke depan. Ini yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan makanan, resto itu Boga Group misalnya, dia udah jual paket untuk tahun depan, dia udah jual voucher untuk bulan Agustus. Kali ini bisa dilakukan. Bioskop tuh misalnya, orang tuh sekarang kan pengen banget nonton, ya udah dia jual tiket untuk tahun depan untuk sekarang, tapi cash in advance. Dia bisa ngasih diskon 50%, bisa ngasih 40%, tergantung permintaannya sampai seberapa jauh. Itu sih sebetulnya secara umum sih itu. Gitu. Ada pertanyaan kah? Ini nggak kelihatan nih kok kalau misalnya ada pertanyaan. Halo. Baik, ini pertanyaan belum ada yang masuk sih Pak sampai saat ini masih, karena kita belum buka buat Q&A. Oke. Oke, ini semuanya tadi karena sempat ini sampai sekarang sebenarnya gambar Bapak masih buffering, jadi mungkin mereka masih nunggu ini kira-kira kapan Pak Silinya masuk gitu. Iya, ini golan. Tapi suaranya alhamdulillah jelas. Oke, kayaknya pilihan itu. Iya, sebenarnya tadi kalau pas gambarnya jelas, suaranya nggak masuk. Tapi kalau suaranya jelas, gambarnya buffering. Waduh, kayaknya itu konsekuensi logis itu. Sepertinya kalau malam karena faktor work from home nih Pak ya, jaringan jadi padat kayaknya, bandwidthnya jadi sempit gitu. Macet ya bandwidthnya.
betul. TDA tuh harus bikin campaign tuh, jangan forward pesan-pesan yang nggak jelas tentang corona tuh. Jadi banyak soalnya makan bandwidth. Iya bener, jadi full gitu. Ini ada Den Bimo katanya udah boleh nanya. Baik, ini kita sudah open Q&A ya Pak ya, sudah kita boleh ya persilahkan udah. untuk bertanya untuk teman-teman sambil jalan. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Ya. Nanti moderator bakal sambil ngawasin pertanyaan yang siapa tahu kelewat belum kebaca. Silakan Den Bimo untuk pertanyaannya. Oke, sambil nunggu pertanyaan Den Bimo kita tunggu karena dia belum dikirim komennya. Sedikit diingetin lagi bahwa tadi sempat nyinggung tentang finance nih Pak ya. Boleh berarti ya sedikit nanya sebelum pertanyaan dari Den Bimo masuk ya Pak ya? Ya, silakan. Nah, ini kan saya yakin nggak semua teman-teman udah tahu tentang kondisi finance-nya. Ya mungkin pencatatan udah jelas dan sebagainya. Cuman tadi sempat ada istilah merah, kuning, hijau dari kondisi keuangannya. Itu bisa disinggung sedikit nggak Pak? Persentasenya bisa dibilang merah, kuning, hijau itu berapa persen sih sebenarnya cadangan untuk berapa bulan ke depannya? Nah itu Pak. Iya, jadi kan kita ada yang namanya emergency fund ya biasanya ya. Emergency fund itu ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 12 bulan. Emergency fund tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya merah itu sebetulnya tergantung lah, ini kesepakatan lah. Tapi kebanyakan 3 bulan itu dianggap sebagai kuning tuh. Kalau misalnya kita nggak bisa, kita cuma punya uang untuk 3 bulan. Itu namanya kita emergency fund-nya ada, dana cadangannya udah ada di level kuning. Tapi ada juga yang bikin, ya itu minimal untuk overhead ya. Minimal untuk overhead, tapi kebijakan tiap perusahaan beda-beda ya. Ada yang buat overhead, buat bayar karya. Ada yang buat overhead, ada yang buat bayar karyawan aja. Gimana caranya bisa menyelamatkan karyawan 3 bulan ke depan gitu ya. Agar tidak melakukan PHK massal gitu ya Pak ya? Jadi nggak melakukan PHK massal, jadi masih ada bisa bertahan 3 bulan. Tapi ada juga yang sampai ke 6 bulan. 6 bulan itu tuh ini tuh, kalau tadi merah itu kuning sebetulnya kalau 6 bulan, tapi kalau setahun itu kemudian itu yang namanya hijau. Tapi hampir kalau di kita di UKM gitu ya, usaha kecil miliaran ini jarang yang sampai nyiapin untuk emergency fund sampai setahun. Itu jarang tuh. Itu rata-rata begitu kita ada uang dikit kita berusaha untuk invest. Ini apalagi biaya investment gitu ya. Seperti misalnya yang dilakukan oleh salah satu kopi gitu ya. Saya nggak usah nyebut brandnya deh nanti, soalnya case-nya nggak begitu. Kopi itu kan begitu dia datang dengan investasi yang gede-gedean. Dengan investasi gede-gedean dia buka outlet di banyak tempat gitu. Tempatnya strategis. Tujuannya sih untuk nutup market leader sebetulnya. Tujuannya untuk nutup market leader. Tapi dia nggak menyiapkan emergency fund. Jadi begitu kemana-mana dan kita kenal banget brand itu apa gitu. Tapi begitu drop seperti ini udah nggak bisa apa-apa lagi. Investor kan gimana pun akan mempertahankan cash kan. Ya udah dia memilih untuk lay off sebagian besar karyawannya gitu. Gaji pegawainya juga sekarang cuma 50%. Ini jadi bermasalah nih pasti karena tadi dia sebagai investor nggak nyiapin emergency fund yang seperti apa. Itu basisnya gitu Mas. Jadi emergency fund itu kita siapkan untuk itu. Lebih gambaran mudahnya adalah emergency fund untuk overhead selama 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu Pak ya. Kuning, merah, hijau tadi ya. Betul, merah, kuning, hijau, sorry kebalik. Baik, ini ada pertanyaan dari Sofyan Arif Koto Pak. Katanya mau tanya, kalau kan tadi yang sempat dicontohin itu kebanyakan adalah skala-skala korporasi atau perusahaan besar. Nah, studi case untuk UKM Pak saat ini contohnya seperti apa? Oke, saya ngambil beberapa UKM yang ada ya, tapi saya belum ini nih, belum konfirmasi sama yang bersangkutan nih. Jadi saya nggak usah nyebutin brandnya lah ya. Jadi ada salah satu warung pecel gitu ya. Warung pecel ini dia sekarang ada berapa ya? Ada 6 kalau nggak salah. Ada 6 cabang gitu.
6 cabang dan semuanya profit gitu, semuanya profit. Nah, dia punya kebiasaan itu, ini blessing juga sih. Dia punya kebiasaan untuk bikin bonus setiap puasa itu, karena Muslim itu selama puasa itu dia libur. Selama puasa dia libur dan karyawannya itu digaji dengan full. Baik. Dengan syarat bisa ya pokoknya biar mereka pulang kampung, mereka ibadah dan lain sebagainya gitu. Nah, yang menarik dia itu menyisihkan gaji karyawan gitu ya, untuk kayak gitu emergency fund tuh gitu. Jadi ketika misalnya gajinya sebetulnya 10.000 gitu, dia offeringnya 7.000 doang nih. Lu gaji 7.000 ya gitu. Oke, dia setuju dengan 7.000. Nah, 3.000 tuh sama dia disimpan untuk gantiin yang selama libur untuk selama libur, atau kalaupun ada apa-apa emergency fund terhadap karyawannya lah gitu ya. Nah, ketika terjadi corona yang seharusnya biasanya liburnya Ramadan, itu dia udah liburkan sejak berapa? Sebulan yang lalu dia udah liburin. Wow. Dia udah diliburin, terus kemudian dibayar full gajinya. Itunya nggak usah buka, pecelnya nggak usah buka. Nah, ketika ditanyain, lu rugi dong, nggak buka selama 2 bulan. Kata dia, bukan nggak rugi, saya cuman nggak dapat penghasilan selama 2 bulan. Tapi sama sekali nggak rugi, orang nggak jualan kok, kata dia gitu. Nah, ini kan mindsetnya beda nih. Mindset kita itu kan prinsipnya udah ini ya Pak ya. Prinsipnya udah, ya kan gua nggak jualan, ya nggak, bukan rugi dong gitu. Kan kalau mindset kita, kalau kita nggak jualan, yang harusnya untung 100 kan kemudian kita nganggep, wah gue rugi 100 nih karena nggak jualan gitu loh. Nah, ibu ini pensiunan Pertamina gitu, ya pensiunan, suami istri pensiunan, dia bilang ya nggak rugi lah gitu. Terus kemudian uang yang dia kasih ke mana, ke karyawannya itu, dibilang ya itu memang uangnya dia yang memang kita siapin kayak gitu. Ini salah satu pembelajaran ya yang dilakukan oleh salah satu UKM-nya pecel lah. UKM-nya pecel itu salah satu case ya. Itu salah satu case. Yang satu case lagi, yang lain itu sebetulnya berkaitan sama fashion. Tapi bukan fashion besar ya, fashion kecil ya, ya yang seperti yang sekarang lah, para hijabers gitulah. Para hijabers itu begitu tahu situasinya krisis kayak gini gitu, dia langsung berbalik untuk bikin masker. Cuman yang menarik adalah maskernya yang dia bikin itu tadinya dia pakai idle capacity untuk nyumbangin gitu, ternyata banyak, kemudian dia ngambil profit dari situ. Jadi dari kapasitas dia katakanlah 100% gitu ya, 30% itu digunakan untuk amal, dia sumbangin, 30%-nya itu dia jual dengan HPP, 30%-nya dia ngambil margin di situ. Nah, ini salah satu contoh, dia switch-nya juga cepat gitu. Jadi monggo nanti teman-teman bisa ngira-ngira nih, kira-kira kalau kita jualannya jasa seperti apa, kita jualannya produk seperti apa gitu ya, itu yang bisa dikembangkan sih, gitu Mas. Baik, itu sudah dikasih 2 langsung ya Pak ya, luar biasa ini tadi case-nya. Nah, lanjut, ini ada pertanyaan lagi. Ini kita langsung buka Q&A ya Pak ya. Iya, boleh. Lumayan banyak ini pertanyaannya. Ini dari Mbak Mega. Oke. Dia bilang, Pak, gimana cara menghadapi pembayaran THR yang kurang dari 2 bulan lagi? Pasti harus kita bayarkan nih. Gimana mengalokasikannya di saat seperti ini? Yes. Nah, tadi kita balik ke yang pertama dulu nih. Posturnya CEO, ya bukan CEO lah sebutannya ya. Postur owner mau kayak apa dulu nih? Postur owner akan kayak apa? Ini memang tergantung dari istilah kita tabungan emosi ya. THR besok itu akan tergantung dengan tabungan emosi yang sudah kita kasih ke karyawan. Kalau tabungan emosi kita bagus, biasanya mereka akan enak juga apapun keputusan kita. Itu satu. Seberapa banyak sih sering kita tabungan emosi? Untuk melihat tabungan emosi gampang kok. Kita masih mau nggak ngomong sama satpam sebagai owner gitu ya? Kita masih mau nggak ngomong sama
sama office boy gitu. Kita masih mau di belakang kasir nggak? Basisnya itu dulu. Itu basis kita punya tabungan emosi apa enggak. Kalau udah habis itu, kalau kita udah punya tabungan emosi, kemudian habis itu kita bikin kebijakan. Kita mau dibayar, artinya gini, kita mau membayar mereka dengan apa? Itu penting. Bayar mereka dengan apa itu artinya kita harus bikin keputusan. Kan ada beberapa level tuh, level direksi, level manager, level supervisor, level staff yang paling bawah lah. Nah, yang harus diselamatkan adalah staff dulu yang paling bawah. Tapi lagi-lagi kita harus bangun emotional engagement. Ketika kita bangun staff, kira-kira ketika kita gaji staff butuh dana berapa nih? Dana itu dapatnya dari mana? Kalau misalnya kita bisa motong gaji manajemen, ya udah kita potong gaji. Untuk THR ya. Kalau situasi kayak gini, ya udah kita potong gaji. Tapi harus dideklar tuh. Oke ya, manajemen dan pemilik kita akan motong gaji biar teman-teman bisa gajian, tapi saya nggak gajian. Itu satu bisa kayak gitu. Atau kita jual aset yang kita punya, aset perusahaan tapi ya, jangan aset pribadi dulu. Aset perusahaan itu, nah tapi pada saat dijual harus kita declare juga ke karyawan. Kita mau jual ini ya, biar besok bisa gajian. Karena kita kan yang pengen ambil kan emotional engagement tuh. Biasanya kemudian mereka akan nyoba bantu jualin dan lain sebagainya gitu. Baru yang ketiga, kalau sampai aset perusahaan nggak ada sebagai pemilik, ya udah kita gadaikan salah satu, bukan digadai, dijual lah. Saya sih nggak rekomendasi untuk gadai ya. Yang mau kita jual apa nih? Jual mobil, oke kita akan saya akan jual mobil ya, biar teman-teman bisa gajian. Itu yang bisa kita lakukan berkaitan sama THR tuh. Jadi memang basis prinsip di kita sih sebenarnya, kalau saya dengan beberapa teman-teman UKM saya bilang ya udahlah. Dulu juga kita nggak punya duit juga baik-baik aja gitu loh. Kenapa kita sekarang kehilangan separuh kekayaan juga nggak apa-apa gitu. Misalnya contohnya kayak gitu. Itu sih, tapi emang nggak gampang juga. Susah kan jual ya kelangenan gitu ya. Gitu Mas. Baik. Ya, kondisinya memang jadi ini ya Pak ya, agak susah. Terlihat mudah tapi akan agak susah untuk diinin. Iya. Iya. Baik. Susah. Saya Baik Pak. Halo, yes. Ya. Iya. Udah ya? 1 jam biasa Pak. Dia tadi otomatis langsung terhenti. Kita lanjutin. Tadi nanggung banget soalnya Pak. Baru ditambahin gitu kan. Oke Pak, boleh dilanjut. Saya ini. Ya. Iya kan tadi kan kita ngomongin yang emotional engagement kan, yang THR ya. THR udah selesai belum ya tadi? THR emotional engagement. Iya, artinya sih gini. Ketika kan pertanyaannya sederhana tuh. Besok bayar THR pakai apa nih gitu ya. Kan besok bayar THR pakai apa? Itu yang pertanyaan paling penting. Nah, yang harus kita pastikan adalah mindset kita dulu nih. Mindsetnya adalah kita mau nggak kembali miskin kasarnya gitu. Ya maksudnya miskin tuh udah kita jual salah satu aset. Tapi itu nanti ya terakhir ya. Cuman basisnya gitu dulu. Baru nanti kita bangun model emosinya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ketika kita harus bayar THR, yang paling harus dijamin tetap menerima THR itu adalah karyawan yang paling bawah. Kalau kita punya restoran ya dia frontline, atau itu yang harus dipastikan tuh. Yang kedua, kalau sudah dapat jumlahnya berapa, nah baru kita cariin dari mana nih duitnya. Duitnya dari mana? Paling menarik sebetulnya kalau duitnya itu adalah potong gaji para BOD. Jadi BOD misalnya, oke saya kita gajian Rp10 ya, nanti sisanya hanya diberikan, sisa gajinya akan disumbangkan ke THR-nya para frontline tadi. Basisnya itu dulu. Ketika itu kita ucapkan secara terbuka gitu ya, nanti mereka akan melihat bahwa ini memang niat baik para direksi nih. Sehingga katakanlah ketika jumlahnya berkurang pun mereka akan melihat itu udah usaha yang maksimal. Itu yang kedua. Kalau udah gaji nggak bisa, baru aset perusahaan.
aset perusahaan apa yang kira-kira bisa dijual. Lagi-lagi ketika mau dijual tolong pertimbangkan dengan produktivitas. Ada yang namanya idle capacity, ada yang namanya kapasitas terpakai gitu ya, ada yang namanya kapasitas terpasang, itu tolong dicek dulu. Kira-kira yang idle ya udah kita jual, tapi lagi-lagi harus ngelibatin karyawan nih. Ini kita jual ya, barengan gitu. Udah mereka akan nyari penjualnya, akan segala macam caranya lah. Baru dibayar. Kalau nggak bisa juga, baru kita pakai kekayaan pribadi yang kita punya. Itu sih basisnya 3 itu aja tuh yang harus dilakukan. Tapi yang paling berat memang ini ya, memang mindset untuk ya udahlah nggak apa-apa lah kita kembali ke 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu. Ya ngomongnya sih gampang gitu, tapi Ngomongnya gampang. ya ya alhamdulillah saya sekarang pada posisi yang bukan di situ gitu kan, jadi gue bisa ngomong dengan enak gitu kan. Kalau ini memang gitu sih, itu Baik. gitu, yes. Memang karena kondisinya seperti ini ya Pak ya. Jadi pertama memang berarti selain mindset dari figur CEO, tim Ya. juga ya Pak ya. Jadi memang harus ya sama-sama harus tahu dan ngerti gitu Pak ya kalau kondisinya kayak gitu. Dan Ya. sebenarnya kan kalau kita mau lihat juga targetnya ya tadi kita mau ke emotional engagement sama tim dan juga Yes. lingkungan dari sekitar perusahaan kita gitu Pak ya. Ya, betul. Baik, ini yang join sudah banyak. Tadi pertanyaan di live pertama itu sempat Ya. nggak terjawab karena langsung berakhir sendiri. Jadi ini sambil diulas sedikit buat Oke. teman-teman, tadi kita sudah beberapa hal dari mulai emotional engagement sampai apa tadi revenue safety net ya, yang ke arah safety. Baik, tadi sempat ada pertanyaan yang saya ingat yang tadi belum terjawab Pak Philip. Bagaimana mengelola keuangan perusahaan atau keuangan usaha di saat kondisi seperti ini? Kan kalau lihat sedikit ini Pak ya, cerita ya, lihat dari di sosial media teman-teman usaha, kebanyakan tuh udah pada bikin status yang kencangkan sabuk pengaman dan lain sebagainya yang itu sebenarnya mereka bikin kayak agak lucu-lucuan, tapi sebenarnya kan ngebaca agak horor ya Pak ya. Iya. Itu sih sebetulnya kesalahan mindset ya. Kesalahan mindsetnya itu, ya ini sih Kang Rawi sih punya mindset yang bagus nih, karena kan dia itu ya pendaki gunung gitu ya. Sebetulnya mindsetnya pelari kalau dia Pak. Oh iya, pelari. Iya, dia naik gunung juga, naik gunungnya lari dia soalnya. Iya benar. Nggak, jadi kalau teman-teman para pendaki gitu ya, itu mereka bilang ketika ada krisis itu bukan kencangkan ikat pinggang, tapi gimana satu sama lain saling membantu gitu kan. Itu basisnya tuh. Jadi bukan mengencangkan ikat pinggang, tapi gimana bergandengan tangan dulu. Itu yang paling penting tuh. Konsep bergandengan tangan di sini adalah menyamakan persepsi dulu. Menyamakan persepsi pada sebuah bahwa kita di perahu yang sama, kemudian sekarang perahunya sedang terganggu, tapi bukan karena kesalahan kita. Perahunya itu yang ganggu dari luar. Cuaca buruk, ada perahu lain yang nyenggol misalnya. Jadi bukan salah kita nih. Nah, itu konsep itu yang harus disatuin. Jadi gimana caranya menyatukan persepsi ini biar sama dulu, itu yang paling penting. Karena kalau kita belum sudah mengetatkan ikat pinggang, apalagi yang dilakukan oleh manajemen biasanya langsung oke ya, kita efisiensi ya gitu. Wah, itu Ya, itu Pak. Yang muncul di karyawan, iya lu kayak efisiensi. Nah, kita yang di bawah makan aja udah susah, masih disuruh efisien gitu. Itu sih sebetulnya jalannya udah benar, tapi karena mindsetnya belum dibangun gandengan, ya jadi nggak dapet tuh satu sama lain, antara CEO sama manajemen sama bawahnya tuh nggak dapet. Jadi yang paling penting adalah bukan mengencangkan ikat pinggang sih, yang paling penting gimana bergandengan tangan satu sama lain dulu, gitu. Baik, itu makanya kadang agak sedikit jadi parno sendiri ya kan Pak ya, apalagi yang misalnya usahanya baru-baru jalan, yang baru mulai naik terus kena seperti ini, dan teman-teman banyak yang bilang mulai kencengin ikat pinggang dan sebagainya, itu agak apalagi yang belum punya pengalaman ngadepin krisis
seperti Yes. 2016 sampai 98. Ini kan Yes. kayak krisis perdana untuk yang baru mulai itu jadi. Oh ya, iya benar. Welcome to the club. Baik, Iya pasti sih. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Sekawan Food. Nah, dia bilang, Oke. Mas dalam masa tiarap ini, wah ini masanya udah masa tiarap nih Pak, menurut Sekawan Food ya. Aha. Iya, Udah. tadi ada reconnect Pak, sepertinya ada sedikit ini. Lanjut ya Pak ya. Ini pertanyaan adalah masa lanjut. gimana, apa yang perlu dipersiapkan untuk nanti masa kembali normal, karena sekarang katanya lagi tiarap, dan apa yang perlu dilakukan pertama kali? Ya. Oke. Ya ini sih masa ya boleh lah disebut tiarap gitu ya. Tapi saya sih nggak mengharapkan teman-teman TDA gitu justru di kondisi yang sekarang justru tiarap gitu. Kan sekarang kan ketika orang lain sedang tiarap ya kita bangun lah gitu. Nah cuman gimana caranya kita bangun tapi dengan efisiensi yang ada gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Tapi nanti itu sesi lain lah. Mungkin teman-teman yang lain udah nyinggung banyak. Tapi yang harus dilakukan biasanya tergantung tadi dana cadangan yang kita punya sampai seberapa jauh. Itu yang harus dilakukan karena kalau di perusahaan-perusahaan besar itu mereka punya dana cadangan, punya dana pendidikan. Jadi ketika kondisinya tiarap, itu yang dipakai adalah memperbaiki fasilitas, meningkatkan layanan yang selama ini nggak dilayani. Terus yang kemudian ketiga ngasih pelatihan ke karyawan. Tapi tadi dengan syarat dana cadangan ya. Kalau dana cadangan kita bagus, ya udah kalau maupun mau tiarap bikin kampanye kecil-kecilan gitu. Tapi yang selama ini kita nggak sempet karena banyak pelanggan, ya udah lakuin sekarang. Itu nomor satu tuh. Nah, lagi-lagi tadi kalau punya dana cadangan. Nah, kalau nggak punya dana cadangan, ya udah kita kemudian mencoba membangun alternatif revenue. Kira-kira alternatif revenue apa yang bisa kita lakukan nih untuk berubah ketika modelnya nggak. Saya kasih contoh nih. Kemarin saya datang ke salah satu pemotongan ayam gitu ya. Sehari itu dia sekitar 20 ton ayam lah. Sehari 20 ton ayam, kemudian sekarang tinggal 8 ton. Karena corona gitu tinggal 8 ton. Jadi ada kehilangan sekitar 12 ton gitu. Tapi karena dia punya cadangan, yang kita diskusikan kemarin adalah, oke, ini gimana ya? Begitu udah selesai corona, apa yang harus kita siapin nih? Produknya harus produk baru yang harus disiapin kayak apa? Yang selama ini pelanggan ngeluh nggak pernah digarap, ya digarap, pabriknya ada yang rusak harus diperbaikin misalnya. Itu dimunculin kayak gitu. Yang ada dana cadangan. Kalau nggak ada dana cadangan, ya udah kemudian bikin bisnis baru nih. Kira-kira apa yang muncul, tapi basisnya adalah capacity yang ada yang dari bisnis kita. Ya tadi yang saya bilang tuh, misalnya ada hijab, ada perusahaan hijab gitu yang kemudian nggak usah babu lagi, dia langsung switch menjadi konveksi untuk bikin bikin masker. Itu salah satu contoh lah. Kayak gitu sih Mas. Tuh. Baik. Jadi memang agak berat ya Pak. Iya, sebetulnya memang kan saya sering bilang tuh ya, dana cadangan itu nomor satu. Atau kalau buat teman-teman retail itu saya sarankan biasanya 5 tahun pertama itu profit yang diambil itu cuma 20%. Yang 80% itu dikembaliin ke perusahaan. Biasanya saya sering saranin kayak gitu tuh. Nah, baru setelah 5 tahun kita baru kita ekspansi basisnya dari sana gitu. Karena kalau enggak ini kejadiannya sama dengan, jadi ada salah satu brand UKM juga, usaha kecil miliaran gitu ya. Ada salah satu brand dia vegan, dia bisnisnya vegan lah. Saya nggak usah sebutin brandnya apa gitu. Itu perkembangannya bagus banget. Brandnya juga ada di mana-mana dan kita konsumen juga banyak. Tapi karena nggak muncul karena nggak menyiapkan dana cadangan, begitu outletnya banyak, 5 outlet kesannya oke, tapi begitu corona selesai. Itu sih, itu
yang sebaiknya jangan dilakukan. Kalau kita mau balik ke basis ya, basisnya itu tadi 80-20, 80-20 itu 5 tahun bertahan. Ya bosen-bosen itu, sampai bosen sampai kita, aduh ngapain ya? Ini duit masih banyak nih gitu. Ya itu tadi dana cadangan finance-nya harus digarap. Itu. Baik, tadi kan ini study case-nya retail. Untuk kuliner Pak, untuk kuliner bisa pakai rumus ini juga berarti Pak? Bisa banget. Bisa banget. Wah itu sih yang ngomong harus itu tuh Malang Strudel itu. Gimana caranya gimana caranya menginvestasikan 80% penghasilan tuh. Iya, kuliner soalnya ini ada gitu. Ya, soalnya saat nyentuh retail kuliner gitu ada yang komen dari pengusaha kuliner. Dia bilang kalau kami Pak bukan punya dana cadangan ya, tapi punyanya pemain cadangan aja Pak. Iya sih, aduh. Iya benar sih, nggak apa-apa lah. Pemain cadangannya yang punya langit gitu kan ya bagus itu mah. Oke, baik. Sepertinya pertanyaan sudah. Oke, ini ada yang belum jelas Pak tentang rumus 80-20 maksud tadi gimana? Oke, jadi gini, rumus 80-20 itu kalau kita punya bisnis itu dalam 5 tahun pertama ketika itu profit yang kita ambil itu hanya 20%. Yang 80% kita kembaliin ke bisnis. Itu basisnya itu. Nah itu harus 5 tahun pertama tuh. 5 tahun pertama. Jadi nanti begitu setahun pertama kita profit 80% balikin ke bisnis. 20% baru boleh dibagi. Terus aja. Pertanyaannya terus gue nggak makan dong. Ya dulu kita juga zaman mahasiswa makan setiap hari pakai Indomie juga nggak masalah gitu. Tapi itu hidup aja gitu Pak ya. Hidup aja gitu ya. Lulus juga gitu loh. Tapi itu yang mindset itu yang harus dibangun. Mindset. Saya malah punya teman gitu. Ketika dia punya brand baru, itu bahkan sampai ngaruh ke makannya dia. Dia cuma ketika jualannya turun itu dia makan bubur. Benar-benar cuma bubur nggak pakai apa-apa gitu. Dia cuma pengen ya biar gue aware aja gitu. Padahal mobilnya sih ya mobil-mobil mewah gitu. Tapi dia untuk menegaskan sikapnya aja bahwa dana cadangannya muncul. Sedang bilang yang ada nyali cadangan. Wah, kamu nyali cadangan perlu lagi, banyak yang nggak punya nyali kalau udah kayak gini. Iya, banyak yang tutup muka aja. Iya betul. Itu sih. Ya dalam praktiknya memang nggak. Kan kita kenal ada satu perusahaan UKM yang sukses banget gitu. Omsetnya tahu-tahu udah berapa miliar sebulan, tapi kemudian dia beli rumah, beli mobil gitu. Ya biasanya sih nggak lebih 5 tahun lah kalau kayak gitu. Gitu Mas. Iya. Ini Pak ya, apa namanya? Memodali gaya hidup. Ya, memodali gaya hidup lah. Aduh, itu repot tuh. Baik, ini seperti ada yang udah mulai nangis darah ini. 80% simpen pakai modalin bisnis baru, terus baru jalan 3 bulan corona menyerang Pak. Oh, jadi berarti sebenarnya beliau sebelumnya udah melakukan treatment 80% 20% Pak. Ya, Cuman 80%-nya setelah terkumpul dia buka usaha baru 3 bulan berjalan, hitungannya belum balik modal, corona masuk. Enggak, sebetulnya kayaknya bukan pusing, bikin oke. Sebetulnya sih bukan bikin usaha baru ya. 80%-nya ya masukin ke bisnis yang ada, existing bisnis. Kalau kita sekarang bisnisnya ayam geprek ya udah ya balikin ke ayam gepreknya. Kita beli mesin dan lain sebagainya gitu. Ini sih itu sih. Wah, ada yang pakai dana pinjaman bank ya. Saya sih nggak pernah nyaranin pakai bank lah ya. Aduh, itu nggak fair. Ini ada orang bank nggak? Kayaknya bakal pusing. Semoga sih nggak ada Pak. Semoga nggak ada. Nggak, jangan sekali-kali pinjem bank lah. Karena menurut saya bank itu nggak fair. Mau yang syariah, mau yang bukan gitu ya. Karena kan basisnya mereka udah due diligence nih dengan usaha kita gitu ya. Mereka bilang usaha kita bagus. Artinya kan mereka udah comply dong. Terus mereka ngasih pinjaman. Giliran rugi, masa mereka nggak mau nanggung?
menurut saya sih nggak fair. Betul, Jadi betul, ya betul, betul. janganlah sekali-kali sama bank mah. Ya ya nggak usah lah. Oke, yang udah terlanjur ntar segera dilunasin terus jangan masuk lagi ke lubang itu. Oh iya, kalau sekarang reschedule aja pembayarannya. Sekarang Harus schedule pembayaran, nah itu. reschedule pembayaran lah. Pelan-pelan dilunasin lah. Sayang soalnya Baiknya kita udah dari usah itu. Bang ngeri banget. Ya betul. Oke, ini ada pertanyaan. 80% mana tadi? 80% ini apakah termasuk cadangan gaji staf, Pak? Iya nanti Tadi harusnya 80%. iya nantinya dimasukin ke sana sih. Jadi itu jadi sebetulnya ada banyak model ya. Ada banyak model untuk mencadangkan gaji. Eh, ada yang tadi yang seperti ibu-ibu pecel tadi, dia mencadangkan gaji per orang itu dia sisihkan sendiri. Jadi misalnya satu orang dia sebetulnya mau bayar 6 juta, dia cuma over 4 juta. Nah, yang 2 juta itu di apa? Disisihkan sendiri. Ada yang model seperti itu. Tapi kalau tadi yang 80-20 itu benar-benar udah bersih keuntungan Net yang profit dibalikin ya, Pak? iya, net profit. Jadi gaji udah dihitung, cadangan udah dihitung, penyusutan juga udah dihitung. Jadi benar-benar dari net profit. Gitu sih. Net profit itu dibagi 80-20% ya Pak ya. 80 Ya. dibagi ke perusahaan, 20% yang baru boleh Ya, dibagi. 20 yang baru dinikmatin. Itu untuk Kak Rini Kreatif ya. Rini.Kreatif CD. Nah, Ya. itu. 80-20 itu yang net profit. Ya, Oke. Baik Pak, ini karena kita sudah di 1 jam lebih. oke. Sip. Ini kata penutup ya. Iya, closing statement. Ya, oke. Ya, terima kasih teman-teman TDA, terima kasih udah ini. Satu hal sih sebetulnya ketika kita dalam situasi krisis sih, yang harus kita pahami bersama adalah kita gandengan tangan dulu nih. Kita harus gandengan tangan dulu gitu ya. Kita gandengan tangan bareng-bareng sama karyawan karena segede apapun perusahaannya udah pasti bisa. Kita pernah bahkan ada 4.000 karyawan gitu ya, 3.000 karyawan itu juga semuanya bisa dikumpulin, apalagi sekarang kan udah zamannya digital, jadi lebih banyak yang bisa dilakukan lah. Jadi yang paling penting adalah mindset dulu nih, bahwa mindsetnya dalam kondisi kayak gini, yang pertama gimana caranya kita bantu dulu wabah corona, itu satu. Jadi social safety net. Kalau udah bantu, yang kedua baru kita coba jual produk-produk kita dengan harga HPP. Lagi-lagi untuk membantu corona. Cuman ini yang indirect impact. Baru yang ketiga, kalau dua hal itu udah dijalanin, baru kita ngomongin profit berapa yang mau diambil. Udah itu aja sih intinya. Kalau mindsetnya benar, insya Allah sih nggak ada yang lebih susah lah untuk menghadapi wabah lah. Insya Allah lah. Apalagi kan teman-teman TDA, sedekahnya tiap hari. Tiap pagi katanya Amin. sedekahnya satu orang rata-rata 1 juta ya. Amin, Lumayan. amin. Gitu Mas. Baik Pak, jadi kesimpulan secara keseluruhan tadi buat teman-teman, siapa tahu ada juga yang baru masuk ya Pak ya. Jadi yang paling penting pertama adalah pola pikir dari CEO dan juga seluruh tim, mindset ya Pak ya, dan juga kerjasama tim, lalu mengutamakan bergandengan tangan daripada harus mengencangkan ikat pinggang terlebih dahulu. Yes. Iya. Betul. Lalu setelah itu melakukan kembali ke safety net, bahwa kita mendukung program pemerintah ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya berdampak kepada branding perusahaan kita ataupun branding dari usaha kita, begitu Pak ya? Yes, betul. Oke. Baik, selain itu juga selain kepada pihak luar membantu penanganan corona dan sebagainya, kita juga melakukan social engagement kepada tim dari perusahaan kita sendiri. Social engagement seperti tadi bisa menginformasikan pemotongan gaji BOD ataupun owner untuk THR ataupun gaji tim, untuk meningkatkan emotional engagement pada tim dari usaha kita. Yes.
Thank you banget buat Ya, thank you banget sharingnya hari ini buat sama-sama. buat hari ini bermanfaat dan ini Makasih. menjadi Amin, amal amin. jariah. Amin, amin, rabbal alamin. Amin, amin. Semoga Indonesia cepat kembali Amin. ke kondisi sedia kala dan bisa langsung meningkat ya Pak ya. Oke. Amin, amin. Amin, oke. Terima kasih Pak Assalamualaikum. Sili dan terima kasih teman-teman Sama-sama. semua. Kita tutup malam hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.